Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Banyak peristiwa dalam kehidupan ini yang tidak bisa kita duga dan prediksi. Macam musibah wabah COVID-19 ini yang membuat efek domino kesehatan, ekonomi, dan politik di Malaysia. Langkah memprioritaskan segi kesehatan dalam menghadapi wabah COVID-19 sambil perlahan terus membenahi segi ekonomi terbukti sudah berjalan efektif dengan kurva COVID-19 yang pernah melandai di Malaysia. Meskipun saat ini kembali melonjak lagi karena adanya kerumunan tak terkendali dalam peristiwa politik di negeri bagian Sabah. Situasi politik di Malaysia yang tak menentu karena adanya intrik politik kekuasaan di parlemen adalah bagian dari rentetan imbas wabah COVID-19 yang kian merebak. Wacana pengajuan keadaan darurat pun merebakkan isu demi untuk meredam gejolak politik di tengah wabah COVID-19 dan resesi ekonomi di Malaysia. Sebenarnya tak hanya Malaysia, banyak negara di dunia ini yang tengah menghadapi keadaan darurat wabah COVID-19 dan resesi ekonomi, termasuk di negara kita Indonesia. Namun perbedaannya di Malaysia diperburuk dengan keadaan darurat politik. Di Indonesia pun tak lepas dari situasi darurat dampak dari wabah COVID-19, hanya saja masih berkutat pada segi kesehatan dan ekonomi. Sementara darurat politiknya masih terkendali di parlemen. Semua keadaan darurat yang terjadi di Malaysia dan di negeri kita Indonesia adalah bentuk ujian dari Allah untuk menempa keimanan dan mentaliti kita agar lebih tangguh di tengah cabaran kehidupan dunia yang semakin kompleks dengan problema kehidupan. Dunia ini memang dirancang Allah sebagai panggung problem untuk manusia, demi menguji kualitas keimanan manusia. Tujuan manusia diciptakan yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan serangkaian ujian yang berbentuk aneka problem yang tiada henti hingga ke liang lahat ini adalah apakah manusia tetap ingat Allah dan beribadah kepada Allah atau justru lalai, lupa, terseret arus problematika dunia yang menjauhkan dari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi, memang problema hidup ini adalah katalisator terbaik untuk menguji keimanan manusia dengan dua pilihan simpel saja, yaitu Allah atau dunia. Hanya saja yang bikin rumit adalah cara manusia menyikapinya karena lemah dalam mengendalikan hawa nafsunya akibat kurang belajar ilmu, wawasan, dan pengetahuan untuk mengenali diri sendiri sehingga kurang mengenal siapa Tuhannya. Cara belajar mengenal diri sendiri adalah dengan mengenali hawa nafsu kita sendiri. Kenal artinya mengenali dengan baik, bukan sekedar mengetahui. Dengan analogi yaitu, bila kita tahu dan kenal seseorang tentu berbeda level keakrabannya. Bila kita hanya sekedar tahu seseorang, maka levelnya hanya sekedar tahu kemasan luarnya saja. Tapi bila kita sudah mengenal seseorang dengan baik, kita akan mengenal isi karakter seseorang. Demikian pula bila kita hanya sekedar tahu di dalam diri kita ada aneka macam hawa nafsu tanpa kita berusaha pelajari dan kenali sifat dan gerak-geriknya, maka akan sulit bagi kita untuk mengantisipasi gerakan hawa nafsu yang sering liar tak terkendali akibat problema hidup yang terus deras mengalir. Bila kita sudah mengenal seseorang dengan baik, maka kita akan segera paham dia dari suaranya saja meskipun tak melihat wajahnya. Bahkan meskipun tanpa bersuara lewat mulut pun kita akan bisa merasakan suara hatinya karena kita sudah peka. Pun dengan suara bisikan hawa nafsu kita yang bergema bersiwaran di dalam hati, maka setiap detik terus berubah-ubah suaranya sehingga sering membuat kita pening, stres karena semua suara bisikan keinginan hawa nafsu itu maunya kita turuti. Namun bila kita sudah mengenali suara hawa nafsu kita, maka hati nurani jernih kita menyadari kemampuan kita amat terbatas dan dengan akal sehat kita juga menyaring
dengan baik bahwa bisikan hawa nafsu itu tak mungkin kita turuti. Sebaliknya, bila gagal mengenali suara bisikan hawa nafsu dan gagal mengontrolnya, ujungnya adalah nestapa, baik itu di dunia bahkan hingga ke akhirat kelak. Maka dengan terus belajar mengenali hawa nafsu kita dengan baik, maka setiap kali kita dihadapkan pada keadaan darurat apapun, maka kita akan mampu mengontrol dan mengendapkan keruhnya gejolak hawa nafsu duniawi kita, sehingga hati dan pikiran kita tetap jernih untuk mengenali bisikan petunjuk maha halus dari langit, bahwa langkah yang benar atau salah kita akan kenali dengan tanpa ragu, sebab di saat itu Allah tengah bersama kita, membantu memberikan contekan jawaban atas setiap ujian problema kehidupan kita. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.